Ministry ke bawah itu memiutangi belas kasih. Ministry ke atas adalah menolak belas kasihan, sehingga menjadi teladan. Ini yang disebut tidak memihak ke orang miskin dan orang kaya, tapi melayani kedua-duanya. Sedangkan kalau melayani kepada orang yang lebih lemah dari Anda, jangan difotoi, karena nggak semua orang nyaman, karena mereka nggak bangga dengan keadaan. Nanti jangan-jangan takutnya dikira pencitraan. Kalau Anda punya, kalau tangan salah satu tangan Anda memberi, yang satu jangan tahu, tangan kiri memberi, jangan tahu tangan kanan. Itulah sebabnya kalau kita bantu orang-orang yang kasihan gimana segalanya, nggak usah terus masukkan ke IG semuanya, karena itu percuma, itu memalukan buat mereka kalau mereka tidak bangga dengan keadaan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bergaul dengan orang atas, jangan kau kira gampang. Misalnya tadi pernikahan, cari orang yang sangat-sangat di atas kita secara ekonomi, emangnya mudah? Jangan cari yang seperti itu. Nggak perlu cari mertua kayak gitu, nggak perlu cari menantu seperti itu, nggak perlu, karena itu nggak ada untungnya buatmu. Carilah kehendak Allah dan cari apa yang sesuai dengan situasi hidup yang Tuhan berkenan atas hidup keluarga Anda. Jangan menjadi penaik tangga, pemanjat atau social climber. Jangan jadi gold digger, jangan menjadi penggali emas. Nggak keenaan. Karena orang-orang yang ada di atas yang mahir-mahir bisnis ini, mereka sudah tahu yang namanya transaksi. Kalau kita mau dapat money dari mereka, mereka itu sudah lihai dan hebat. Apa maksudnya? Mereka biasa, jangan kira loh, orang kalau kaya raya itu mereka nggak tahu uangnya di mana. Justru mereka bisa kaya raya karena tahu setiap sen terakhir di mana. Dan mereka itu investor semuanya, tahu semuanya. Kalau kita beli kan cuman gegabah, kita kompulsif, impulsif mau beli ini. Kalau mereka nggak, semua dihitung untung ruginya. Semua itu ada kalkulasinya, makanya pintar. Makanya mereka itu berada di 1% istilahnya. Jangan kira kalau kita deket itu kita dapat sesuatu. Pasti ada sesuatu timbal baliknya. Jangan lugu. Kecuali kalau bisnisnya itu profesional, bisnisnya itu fair-fairan. Kalau itu sesuatu yang sungguh-sungguh memang sudah boleh dikatakan memang sepatutnya. Tapi kalau itu kemurahan hati, belas kasihan, be careful my friend. Tidak segampang itu sama orang gede. Karena orang gede pun masih tetap bisa menjilat orang lebih gede. Jangan lupa, jilatanmu tidak free. Anda bisa dapat sesuatu, ini itu. Pasti ada sesuatu yang mereka minta kembali. Investor, pinter, sen terakhir tahu. Malah justru orang yang tidak punya banyak itu biasanya malah cul-culan, lepasan, tidak tahu uangnya di mana semua. Beli ini, beli itu, tidak tahu. Tapi mereka semua tahu. Makanya mereka bisa begitu sukses. Dan Anda kira orang datang deketi, lalu habis itu dapat belas kasihan, dikasih. Careful tuh. I want something in return. Karena berarti Anda adalah investasiku. Nggak gampang. Tidak memihak ke orang miskin atau kaya. Yakobus di pasal 2, judul Alkitab Indonesia, jangan memandang muka, ayat 1-9. Saya akan baca pelan-pelan. Biasanya saya baca dulu lalu jelaskan. Sekarang saya baca dan berhenti. Saya tidak belajarkan sekaligus, tapi saya akan berhenti ayat per ayat. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Stop. Yakobus menyapa jemaatnya karena Yakobus itu gembala sidang. Dia gembala sidang di gereja mula-mula di Yerusalem. Saudara-saudaraku, dia bicara sama jemaat dan saudara seiman, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Berhenti di sana sebentar. Kita ini orang yang beriman pada Yesus, tak boleh mandang muka. Hati-hati dengan yang namanya prejudisme, diskriminasi, lalu favoritisme, dan bahkan rasisme. Nggak boleh ada. I need to touch on this subject karena ini sesuatu yang kita alami sehari-hari. Di hati kita itu ada prejudis tertentu dengan orang-orang tertentu, ada diskriminasi. Kita harus, kalau sebagai orang beriman kepada Yesus, kita harus jadi orangnya Kristus kepada semua orang. Terbukalah. Tanda-tanda prejudisme, diskriminasi itu juga bisa dialami di CG. Ya, kita maunya, karena kita memandang muka, kita maunya sama orang-orang itu doang.
Kita tidak mau membelah contohnya. Ini kalau mau ditarik garis panjangnya, aplikasinya itu bisa aja. Karena kita memandang muka. Aku cuma suka sama orang itu. Kenapa Anda yakin tidak suka sama yang satunya? Wong Anda belum mencoba. Tuhan itu sudah mendesain hidup kita itu demikian rupa. Anda satu keluarga berapa orang, nanti suatu hari Anda akan punya menantu, Anda akan punya mertua. Kita itu dicipta Tuhan untuk berkembang secara sosial. Belajar terbuka, jangan pandang muka. Belajar bisa menerima muka baru dan muka yang berbeda. Kasih Yesus akan teruji dalam kehidupan orang beriman. Bagaimana cara dia membuka diri kepada semua orang. Meskipun saran saya selalu, kalau ada orang mau bicara soal perjodohan, saya selalu bilang begini karena ini firman. Bahkan pemerintah pun menganjurkan kalau bisa jadian itu sama orang yang banyak similarity atau kesamaan. Tapi yang ini firman Tuhan dulu. Jangan jadi pasangan tidak sepadan dengan orang tidak beriman. Orang beriman kok jadian sama orang tidak beriman. Imannya nggak sama, maksudnya saudara seiman aja bisa gegeran. Tapi saya selalu sarankan cross culture atau lintas budaya itu tidak mudah. Misalnya orang Western, orang Barat dengan orang Asia, itu tantangannya pun tersendiri. Apalagi kalau culture-nya tidak ketemu di tengah. Lain cerita kalau orang Timurnya sudah pindah ke Barat sekian lama. Ini bukan Surabaya Timur, Surabaya Barat. Ini negara Barat, negara Timur. Ya, ini bukan soal ras, tapi soal budaya. Ekonominya juga jomplang. Yang sini menganggap dirinya melarat, yang situ konglomerat. Apakah enak married sama orang kaya? Seperti banyak zaman dulu orang-orang kuno selalu berkata cari yang Yujian, ya kan? Nggak enak loh. Kalau bukan karena pertemuannya itu netral dan sungguh-sungguh senang dan sejati, itu pun banyak tantangan. Kalau stratanya beda, istilahnya strata itu bukan bahasa yang tepat, tetapi Anda ngerti lah. Masuk gitu, kalau orang yang kaya tidak takut akan Allah keluarganya, Anda tidak akan direspek loh. Apalagi kalau kita itu masuknya butuh. Itu pasti dipandang rendah. Tak segampang itu kok. Zaman sekarang ada pisah harta kok. Tidak gampang. Ada orang berkata dapat orang kaya pasti bahagia. Ya right. Bangun bersama. Baik, tidak usah dari nol, tapi dari kurang lebih sama. Itu membangun bersama itu jauh lebih happy. Tidak ada tarik kanan, tarik kiri. Nanti yang merasa dirinya tidak punya, kepingin kasih untuk keluarganya, akhirnya jadi lintah dalam pernikahan mereka. Lintah darat. Nggak gampang. Status ekonomi jomplang itu akan sulit. Status pendidikan juga sama. Yang satu lulus SMP, yang satunya S2. Saya selalu sarankan, kalau ini bukan firman yang belak-belakan, nggak boleh dengan orang yang tidak seiman. Tapi kalau ini yang pakai hikmat lah, compatibility dalam bahasa Inggrisnya, bukan kecocokan, tapi kesamaan, kesetaraan, kesepadanan itu perlu diperhatikan. Makanya kalau ada keluarga yang jangan, kamu tidak boleh jadi sama orang, misalnya dengan orang Barat, bukan karena anti, tetapi memang beda budaya, belum ready lah ya tiba-tiba. Datang, hey Tommy, loh, mertuanya dipanggil nama. Itu biasa di sono, sungguhan. Mami daddy itu hanya kepada papa mamanya. Datang berkata, hey Benny. Not every family is ready. Saya tidak berkata bahwa orang Barat begitu semua, nggak tentu. Ada juga yang masih kuno, tapi sekarang sudah. Tapi gimana pun ada juga yang masih sangat-sangat konservatif. Tapi tetap beda lah ya. Bisa. Tapi pasti ada sacrifice yang terjadi. Saya ingin Anda untuk mengerti dulu. Saya ngomongnya agak jauh ya, aplikasi-aplikasi. Tapi intinya adalah, meskipun di dalam keputusan hidup perlu hikmat tertentu, tetapi secara ministry jadi berkat, mengasihi, ya, menolong orang lain, mengorangkan, itu tidak boleh pandang ras dan sebagainya. Status tidak boleh. Sosial ekonomi jangan. Kita harus jadi orangnya Tuhan ke atas, orangnya Tuhan ke bawah. Saya mau latih Anda untuk
untuk jadi orang begitu, nanti supaya dalam dunia kerja Anda semakin diangkat. Dalam pelayanan, Anda juga menjadi seorang pelayan, Anda menjadi seorang orang Kristen yang berwawasan luas. Saya ingin membangun manpower-nya dalam kerajaan Tuhan, yaitu jemaat. Saya bukan orang yang sudah ketemu hulu ke hilir semua orang, tapi percayalah, dalam kehidupan saya, bahkan di masa muda saya ketemu orang itu sudah dari bawah punya sampai atas itu ketemu. Saya ngerti setiap sap-sapan itu kira-kira rasanya seperti apa. Dan untuk tetap balancing dan spuring balancing di tengahnya salib itu, bersembunyi di balik salib, dan jadi berkat buat atas bawah, jugglingnya itu not easy. I've not been there, but at least I've got some experience to share. Saya punya pengalaman-pengalaman mungkin saya bisa bagikan, tapi lebih baik bukan dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk prinsip-prinsip Tuhan yang saya mau bagikan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, kemanapun Anda pergi, ke atas atau bawah, Anda mencerminkan Kristus. Orang akan lihat Kristus itu dari kondak kita. Ini yang saya sebut sebagai Christian conduct. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Your Christian conduct atau behavior, kelakuan, pembawaan diri kita itu akan sangat dibaca sebagai surat terbuka Kristus dalam kehidupan orang di atasmu atau di bawahmu. Mereka akan melihat itu. Jadi kita semua ada porsi begini in society. Tak terkecuali pendeta. Tidak gampang loh jadi pendeta. Karena kita itu adalah kategori orang yang mudah, karena orang punya ekspektasi yang berbeda, mudah disalah ngerti di atas, salah ngerti di bawah. Tapi puji Tuhan, kalau kita punya skor masih sebagian besar orang diberkati karena kita, orang-orang melihat teladan. Praise the Lord, I think we are still on the right track, tetap berada di rel yang tepat. Demikian pula Anda juga sama. Anda akan punya tantangan tersendiri. Kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, Anda akan punya tantangan. Saya berharap tahun-tahun ke depan jemaat ini jadi berkat di mana-mana. Yang percaya, yang setuju, yang mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ada kata Tuhan kita yang mulia, itulah Shekinah. Artinya the glory of the Lord of the church, bahasa Inggrisnya. Kamu harus menjadi ambasador, defender, menjadi pembela kemuliaan Allah di gerejanya. Kamu harus menjadi pembela kemuliaan Allah di gerejanya. Gereja itu di zaman akhir ini akan banyak disalah ngerti, apalagi kalau banyak lalang di tengah gandum. Selalu ada gereja yang benar, selalu ada gereja yang salah. Jangan nilai gereja orang. Kita selalu terbuka untuk Tuhan uji dan coba. But church adalah tempat gunjang-ganjing in society. The glory of the church is in danger. Kemuliaan gereja itu dalam bahaya. Kalau kemuliaan gereja dalam bahaya, yang jatuh korban nanti adalah orang-orang yang belum beriman. Mereka akan sulit terima Yesus karena lihat ulah gereja. Sedangkan di dalam gereja mesti ada orang yang selamat. Ya sudah, selamat aja mereka aja. Kalau kita tidak angkat bicara, kalau kita tidak mulai menunjukkan iman kita dengan benar dan benar-benar membela kemuliaan Allah di dalam gerejanya, Injil pun akan terhalang ketika masuk telinga mereka. Orang Kristen begitu, gereja begitu. Makanya saya sangat cerewet untuk gereja kita ini, untuk saya otak-atik detoks ilahi lagi. Khotbah seperti ini perlu saya berikan. Bukan hanya bertumbuh hingga 1 juta orang. Tapi yang saya cari, yang kita cari adalah kualitas kesaksian. Kesaksian hidup mereka yang nyata. Makanya sekarang kita sudah sampai di taraf 100.000 murid Kristus. GMS di mana-mana itu 100.000 murid hari ini. Saya nggak mau terus kita sementara berhenti di sini sebelum kita jadi 300.000 murid. Saya harus otak-atik lagi kehidupan kita, datang ke hadapan Tuhan, detoks lagi, dan memastikan bahwa kita semua on track, kita semuanya in sync dalam bahasa Inggrisnya, atau on par bahasa golfnya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak ingin gereja kita besar,
Tapi Tuhan ingin gereja kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya dorong Anda, setiap jemaat Anda lah gereja sesungguhnya, bukan gedung kami, bukan gedung kita. You are the building. I am a building too. Saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, kau harus ingat siapa yang kau wakili, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kita yang mulia, the glory of the Lord dipertaruhkan melalui gerejanya. Tuhan itu bisa wangi atau tidak tergantung kelakuan Anda di masyarakat. Tergantung kelakuan kita. Saya harap kami sebagai gembala tidak pernah malu-maluin. Gembala gereja itu, gembala GMS kok gitu. Nah, paling-paling ya cuma fitnah, tak terbukti ujungnya. Tapi kami tidak pernah memberikan alasan nama Allah dicela dan nama jemaat dicoreng karena kami. Kalau ada gembala yang kayak gitu, don't worry my friend. Kami akan tindak sebelum mengena ke Anda. Kami sangat tegas. Semua rekan-rekan di sini tahu kami sangat tegas dengan standar. Ya, karena kami tidak mau membangun di atas dasar jerami yang hangus oleh api. Tapi demikian pula jemaat juga harus menjaga diri. Kata-katamu, perbuatanmu, keputusanmu, kelakuanmu di masyarakat itu mempertaruhkan nama Tuhan kita yang mulia dan kemuliaannya di gerejanya. Tapi sekarang kita lihat dulu tentang orang miskin dan kaya. Ini konteksnya, saya tidak mau keluar terlalu jauh. Janganlah iman itu, karena kamu adalah orang beriman pada Yesus dan kamu itu mempertaruhkan nama Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, tanda seru lagi, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, tanda seru, berhenti di sana ya. Ayat 4 dulu, bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ternyata segala sesuatu kelakuan kita di masyarakat, trainingnya di dalam gereja. Di dalam gereja itu kita harus memakai sikap yang benar. Dari jajaran hamba Tuhan sampai jemaatnya. Tahu nggak? Mengelola gereja itu lebih sulit dari mengelola company. Sungguhan. Kecuali kalau kita mau gerejanya cul-culan, asal-asalan, nggak ada QC, tidak ada kualitas rohani. Susah banget. Di tempat dunia gampang. Pecat, mudah sekali, tinggal pastikan aja legalitasnya. Ya, kayak apa itu? Kalau ada apa yang show, TV show itu yang you're fired, itu apa itu namanya? Yang Donald Trump di gereja, pakai hati, nggak bisa begitu. Menggerakkan orang untuk volunteer nggak mudah. Apa yang memotivasi mereka? Apakah diiming-imingi kedudukan? Wah, belum mulai kok sudah korupsi, glory. Kalau begitu kan ambisi. Buat mereka sukarela, dorongannya apa? Nanti supaya engkau diberkati. Uang buktinya akan terbukti nanti. Pada waktu jemaat susah, tetap rindu melayani. Hati saya tertuju pada beberapa orang termasuk TL-Iwan. Besok pagi akan dioperasi. Itu kalau nggak dipaksa-paksa sama jemaatnya, 900 orang di bawah JG-JG-nya yang ditangani. Itu kalau nggak dipaksa berobat segalanya, terus ngasir, volunteer, terus ministry pelayanan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kok semua jemaatmu die hard gitu? Semua itu berani kasih nyawa gitu untuk gereja. Emangnya diimingi apa? Ya orang luar komentarnya begitu. Mereka tidak tahu kebudayaan kasih di antara kita dan kekeluargaan. Saya bilang, saya tidak pernah imingi apa-apa. Kalau orang masuknya itu ambisi pribadi, kena batu, kena kerikil aja, dia pasti sudah muntung. Ini orang-orang karena kasih melayaninya. Nggak gampang di gereja itu. Kalau di dunia, profesionalisme, pecat ya pecat, hire ya hire. Di gereja itu pakai kasih. Kasih yang menggerakkan, bukan money. Nggak gampang. Manusia itu jauh lebih kompleks
lebih rumit kalau sudah dihinggapi perasaan. Itu 7 kali komplikasi. When we don't talk feeling, enak kan? Seperti di dunia kerja, bos, atasan, dan bawahan. Udah gini, Di gereja orang bisa nangis. Di gereja orang tunjukkan emosi. Di dunia kerja tabu itu. Susah ngelola gereja. Susah ngelola gereja. Gak gampang. Di dunia main backing-backingan. Lu gak tahu gua siapa. Lu gak tahu gua kenal siapa. Padahal sama-sama jemaatnya. Yang satu asyir, yang satu yang di asyir. Anda gak akan pernah tahu loh yang asyir itu ternyata orang penting. Tapi dibentak mungkin dengan orang baru. Jemaat kita sih gak gitu. Mungkin orang baru datang gitu ya. Gak tahu. Gak bisa kan? Gak bisa seperti orang-orang di dunia. Kita langsung usir orang-orang itu. Gak mungkin kan? Apa kata dunia? Gereja ngusir jemaatnya. Harus lemah lembut. Nah gampang. Kalau di dunia, pasang aja pelang, kami berhak tidak melayani customer. Nah, restoran-restoran di Singapura juga ada kok tulisannya begitu. We reserve the right not to serve certain customers. We cannot do that because you are not customers di gereja. Semuanya adalah anak-anak visi, semua adalah jemaat Tuhan. Semua adalah orang pilihan Tuhan. Ada yang sudah matang, ada yang masih mentah, ada yang setengah matang, ada yang well done, ada yang medium rare. You see, mengelola gereja itu lebih susah. Ada orang berkata, wah enak ya pendeta cuma doa. Really? Mau tukar tempat aja 1 minggu sama saya. Orang di dunia kerja bisa cuti. Lalu setelah itu minum bir, minum apa, terserah dia. Kami bisa nggak? Jam tertentu ceklok keluar, udah urusanku. Aku mau kemana? Mau ke night club. Foto sekali, cek. Loh, kok gitu? Di Jepang orang-orang pulang pukul 8, pukul mana, mereka semua langsung ke bar. Nggak ada yang peduli. Urusanku, pokoknya kerjaanku beres. Bisakah pelayan Tuhan melakukan itu? Nggak boleh. We have no cuti, you know. Kami cuma punya holiday, tidak punya cuti. Nggak gampang. Itulah sebabnya kalau gereja bisa berhasil dan mempertahankan kemurnian, oh my goodness, jangan heran tiba-tiba jadi ribuan. When people trying to look for, yang kaya maupun miskin datang berbondong-bondong ke gereja seperti zamannya Nuh, hewan-hewan binatang itu 2/2 pasangan-pasangan masuk ke Batra. Karena di dalam ada kehidupan. Mereka menemukan sesuatu yang dunia tidak bisa tunjukkan, dunia tidak miliki, tidak bisa tawarkan. Dimensi itu missing di bumi. Yang ada hanya the glory of the church. Ada dalam kemuliaan Allah, Shekinah dalam rumahnya. Makanya itu saya yakin gereja itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi jangan engkau dan aku yang menentukan mana gandum, mana lalang. Itu urusan Tuhan di akhir zaman. Anda kan terkejut. Not every church is right. Kadang-kadang perdebatan gereja kan seputar apa? Doktrin lah, Roh Kudus lah, bahasa roh lah, persepuluhan lah. Iya, itu kan di Alkitab. Asal Kristus tidak kita sebut sebagai ciptaan Allah. Gereja itu bukan di sana. Dari mana kita tahu pohon itu bukan dari buahnya? Pengajaran penting, doktrin juga, jangan salah ngerti. Tetapi akhirnya gereja itu kelihatan dari culture-nya, kebudayaannya. Apakah in the church, di dalam gereja, orang miskin maupun orang kaya dimuridkan? Apakah di dalam gereja orang dibeda-bedakan? Meskipun tidak ada orang yang bisa, tidak ada yang namanya, tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Orang itu kalau terus menerus kemana-mana cari lubang pasti ketemu donat. Nah ini mulai lagi donatnya. Orang kalau cari-cari salah pasti ada aja. Pasti ada aja. Apalagi kalau orang hatinya itu sudah nggak puas, kepahitan, bias atau bias. Pikirannya udah taruh curiga. Selalu juling, apapun yang dilihat nggak pernah benar, pasti ketemu. Ya toh, maunya hanya sama orang kaya toh.
Dia nggak akan tahu historinya. Mungkin kelihatannya begitu, padahal itu memang temannya dari dulu. Tapi orang kan namanya bahasa Yunaninya keropi, kero rohani. Akhirnya orang hanya melihat itu, kok bisa ya? Kadang-kadang saya itu gumun di hati, kok bisa melihat dari sisi materi ya? Jijik loh aku, kalau orang lihat-lihat gitu, jijik. Hanya karena dia begitu, jangan kira semua orang kayak dia. Kita bergaul dengan orang tertentu dari sisi itu kelihatannya kayak, oh, padahal itu memang teman, bahkan saudara. Coba bayangkan, orang itu kok bisa lihat dari sisi materi itu, heran aku. Wong hubungannya sesungguhnya nggak begitu loh, nggak ada amplop-amplopan itu, nggak ada. Karena itu gereja harus wise. Gereja kalau bisa mengelola orang ini, nanti semua orang di dalam gereja itu diberkati dan jadi berkat. Saya ngomong sesuatu yang gak sulit ya untuk dimengerti ya, tapi Anda bisa ngerti ya, semoga Anda bisa paham. Telusuri sedikit, tidak memihak ke orang miskin atau orang kaya. Itu bicara tentang orangnya Tuhan bagi setiap orang. Saya berharap kita semua seperti itu, dan kita akan jaga kemurnian gereja juga. Saya kasih sedikit history, sejarah konteks ayat ini. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas. Zaman sekarang semua orang pakai cincin, apalagi sudah menikah. Dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Zaman itu tahun 100 sesudah Masehi, 100 AD kurang lebih, rings are only for the richest. Zaman itu nggak seperti hari ini. Yang namanya wedding band atau cincin nikah ini baru populer tahun sekian. Menurut saya perusahaan jewelry pintar sekali, sehingga menikah tanpa cincin itu rasanya belum sah. Tapi kalau gitu Adam dan Hawa nggak sah dong. Nggak ada ayatnya, maka Tuhan berkata tukar cincin dulu, sematkan cincin itu di jari jemarinya, maka Tuhan berkata beranak cuculah. Nggak ada. Ya boleh lah, ini adalah bisnis jewelry yang sudah terjadi di dunia, sudah jadi tradisi. Orang married udah mesti harus ada wedding bandnya. Puji Tuhan lah, berapa banyak usaha jemaat di dalam bidang perhiasan juga jalan. Praise the Lord, it's your luck, berkatmu. Tapi zaman dulu cincin itu bukan untuk wedding, cincin itu status. Kaisar memakainya, signet ring namanya. Raja Persia memakainya. Kayak zaman dulu, di zaman Tiongkok misalnya, zaman dulu itu hanya raja yang boleh pakai baju kuning, Huangdi. Baju ungu hanya Salomo raja. Sekarang cincin itu sudah jadi biasa. Tapi zaman itu yang pakai cincin hanyalah the ultra rich, orang-orang yang kaya sekali. Nah, waktu mereka masuk, karena logam mulia belum tersedia buat semua, dan waktu mereka masuk pakai cincin itu blingnya, orang langsung tahu dia siapa. This is who's who in society. Dan Tuhan ajarkan lewat Yakobus, kalau kamu lihat orang pakai cincin emas, lalu masuk orang yang compang-camping, tidak tentu compang-camping tapi pakaiannya buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan tuanku duduk di tempat yang baik ini. Tetapi pada orang miskin dia berkata, berdirilah di sana, duduklah di lantai itu dekat tumpuan kakiku. Tuhan akan marah sama gereja itu. Kata kamu menghormati orang yang berpakaian indah, ayat 3, itu menghormatinya secara excessively, bahasa Inggrisnya, dan exclusively, berlebihan, dan juga menghormatinya secara eksklusif, dia saja. Membuat perkecualian yang luar biasa karena dia kaya. Tuhan akan marah dengan gereja itu, dan Tuhan akan marah dengan siapapun yang jadi hamba Tuhannya. Sedangkan kepada orang-orang yang miskin, kau berkata, berdiri di sana, duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Tuhan akan murka melihat itu. Apalagi melihat anak kecil ditolak. Anak kecil ditolak. Jemaat umumnya diindahkan. Tapi anak-anak muda, sudah kalian minggir. Memperlakukannya seperti bully-bulian. Anak-anak kecil juga, Makanya kenapa gereja kita harus terus kenapa gereja kita terus berada di garis pertumbuhan? Mau tahu nggak? Yang kita indahkan setiap kali weekend akhir pekan, yang boarding the flight dulu, yang boarding
yang boarding pesawat dulu, naik dulu itu adalah penumpang-penumpang privilege, tiada lain voltage, anak-anak kecil. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu sebuah statement, sebuah cetusan bahwa anak-anak yang tidak punya apa-apa, yang punya itu papa mamanya, mereka yang empunya kerajaan sorga. Mau kaya atau miskin, di gereja kita MSC 1 dulu ya. Memberi tidak bisa setir. Gereja-gereja punya tatanan hikmat dan tua-tua yang dituakan. Gereja kita kalau bisa begitu dengan harapan supaya jemaat gitu di hidupnya. Kami harap jemaat gitu supaya kita semua jemaat dan gereja diberkati Tuhan. Jangan Tuhan murka, tapi kita supaya bisa menjadi ambasador Kristus ke semua orang. Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saya pernah datang ke sebuah tempat, sebuah gereja, tapi saya nggak sebut mana, toh Anda nggak tahu. Saya sedih sekali. Tempat penuh waktu saya berkhotbah, full house itu. Ya, saya nggak beritahu di mana, bisa di luar negeri. Waktu saya datang itu anak-anak mudanya diusir loh. Ya ampun. Minggir. Saya ngomong bisiki sama orang yang barengin saya, bilang, how lucky are the young people in our church. Mereka itu primadona. Kita itu kalau perlu kita yang vale mobil orang di luar, supaya anak-anak itu semuanya bisa beribadah. Di sini diusir-usir, minggir, kasih kursinya. Aduh Tuhan. Saya berkata, Tuhan, hari ini aku belajar. Itu zaman puluhan tahun yang lalu. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mau, kami tidak mau membangun gereja yang besar, tapi gereja yang bisa menghargai siapa saja, mengasihi semua orang. Dan memang selalu akan ada dan tidak akan ada orang yang menempati tempat istimewa kecuali Kristus. Semua orang harus mulai dari bawah. Saya nggak peduli kalau masa lalu jemaat dulu pernah pelayanan super tinggi. When you come to our church, lewat welcome lounge seharusnya, ya, perkenalkan diri. Kami akan menawarkan MSC 1 juga. Nomor induk jemaat di gereja ini akan selalu mengutamakan pemuritan. 8 kali Anda ikut CG, dari 12 kali pertemuan hanya boleh bolong 4 kalau memang itu pun karena pekerjaan. Setelah itu Anda ikut MSC 1 My Spiritual Journey. Tidak peduli kalau ada orang yang merasa dirinya melarat, atau yang lain merasa konglomerat, sama-sama duduk di sebelah bangkunya di MSC 1. Karena gereja adalah cetusan hikmat Allah. Like father, like son. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau gereja culture-nya tidak sehat, keluarga-keluarga nanti culture-nya juga nggak sehat. Gereja kalau kebudayaan culture-nya tidak sehat, nanti jemaatnya juga culture-nya nggak sehat. Di jemaat ini kita diajari untuk saling menghargai, untuk saling mengasihi, untuk saling mengindahkan. Setiap orang-orang yang diberikan itu kita tidak nilai mereka berdasarkan dengan uang. Uang itu bukan status di hidup kita. Kristen yang sejati itu tidak menjadikan uang sebagai status untuk sok, atau uang sebagai status untuk minder. It's never between us. Kalau ada orang yang punya uang lebih, bersyukurlah, kau jangan iri. Kalau ada orang yang punya uang kurang, jangan kita gaya, karena uang itu kepercayaan. Uang is never a status. Tidak pernah sebuah status. Kalau kita bisa punya culture seperti itu, semoga nanti kehidupan jemaat juga culture-nya sehat. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Ayat 5, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ini ayat 5 seolah-olah kedengaran komunis sekali. Kalau Anda baca ya, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Saya suka sekali, Yakobus sangat berhikmat. Dia berkata, orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Kalau Anda dengarkan khotbah saya di kebaktian pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tadi, kebaktian 2, saya sudah jelaskan bahwa term kaya sama miskin itu ilusi. Itu ilusi. Kecuali kalau kita bermasalah sandang pangan papan.
biasanya itu korban perang atau korban bencana alam. Misalnya perang saudara di Afrika kan ada beberapa, ada banyak dulu. Lalu kelaparan terjadi. Nah, orang akhirnya jatuh di bawah taraf kemiskinan, termasuk sekarang yang perang di Timur Tengah. Bapak Ibu Saudara, kecuali begitu sebenarnya kaya miskin itu ilusi, kecuali itu. Kok bisa? Kaya itu menurut siapa? Miskin menurut siapa? Selama kita bisa makan 3 kali sehari, punya pakaian, bisa sekolah, malah punya HP lagi. Meskipun harus bolak-balik, pulsanya habis dulu dan isi ulang. Sebenarnya boleh dikatakan sebagian besar orang bahkan di negara kita itu hidup di taraf kemakmuran yang baik. Apalagi di negara yang subur, langsung tumbuh kangkung. Sebenarnya kecuali kalau sandang pangan papan itu biasanya urusannya bukan ekonomi, itu sudah ada masalah sosial yang lainnya, perang contohnya, masalah politik. Sebenarnya boleh dikatakan hampir di civilization peradaban dunia sekarang ini, hampir tidak semua, hampir banyak benua sudah hidup di taraf yang sangat manusiawi. Jadi di dunia yang manusiawi tersebut, term miskin dan kaya itu buatan manusia. Orang biasanya nyebut orang kaya kok begitu itu karena iri. Biasanya yang nyebut orang miskin itu orang kaya. Ya orang miskin kayak dia, loh. Orang kaya, wah kok gak jual aja hartanya kasih orang miskin. Loh, kenapa dia yang lebih kaya jual dulu? Kalau mau jual barengan. Sana kok gak jual loh, masih HP-an. Nangkep ya? Saya ajak Anda mikir sedikit tentang kaya miskin itu sebenarnya mitos. Itu mitos. Makanya itu Yakobus berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Kalau jaga-jaga ada orang di sini merasa dirinya tidak punya atau punya keterbatasan, itu adalah kesempatan untuk kita beriman. Gereja waktu belum punya apa-apa, mereka bersandar pada Tuhan. Gereja mula-mula berkata, waktu Petrus berjalan di gerbang indah, lihat orang lumpuh, dia berkata begini, emas perak tidak kupunya. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Suatu hari, waktu saya berada di suatu negara, saya melayani, saya berkata, kutip ayat Petrus itu, tapi saya pakai cincin kawin. Jadi waktu saya sebut gitu, ada satu anak kecil datang ke saya, Pak Pastor, dia berkata, Anda barusan berkata emas perak tidak kupunya. Saya suka anak kecil itu lucu, tapi mereka tuh so true. But you have gold. But where? Your ring. Oh iya ya, tak ganti sama saya. Emas perak tidak kuberikan kepadamu. Apa yang emas perak tidak bisa beli, aku doakan untukmu. Waktu kita tidak punya apa-apa, kita bersandar pada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya. Biasanya mujizat mudah terjadi. Kenapa banyak divine healing terjadi di tempat yang tidak ada teknologi dan medis? Why? Tapi jangan kita makan ilusi. Sekalipun kita punya money, kita tetap perlu divine healing. Buktinya, kesehatan tidak tentu pulih sekalipun Anda ke dokter terbaik di dunia. Tuhan masih sembuhkan yang uang tidak bisa beli. Gereja mungkin sekarang katakan kita tuh punya misi, selalu punya kebutuhan money. Tapi dibilang kita tidak punya keuangan, tidak punya uang juga enggak seperti gereja mula-mula yang waktu itu bermula tidak punya apa-apa. Tapi zaman sekarang itu masih ada ruang di mana Tuhan harus berkarya secara ajaib yang uang atau money tidak bisa beli. Kita bisa ngontrak satu tempat, misalnya satu gedung, bahkan beli tanahnya kalau perlu supaya di situ ada properti gereja. Kalau kita digeruduk massa juga, percuma sana punya izin. Tetap ada yang money cannot buy. You have to believe in miracles. Mereka bisa bangun bait suci, malah dibangun lewat treasury atau lewat perbendaraan. Raja Persia, pulanglah Ezra, Nehemia, semuanya bangun. Tapi mereka mengalami berbagai macam oposisi dari orang-orang lokal, orang-orang Samaria yang ada di waktu itu ada di Timur Tengah. Mereka punya dukungan aja juga percuma. Terhentikan pembangunan bait Allah.
akibat orang-orang lokal yang melawan dan licik sekali pakai berbagai macam cara untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. You see my friend, kalau jaga-jaga kita merasa diri kita itu tidak punya, itulah kesempatanmu untuk beriman. Itu yang dimaksudkan di sini. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia itu untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan? Dan ilusinya orang kaya adalah orang kalau merasa dirinya kaya, ya orang kaya itu tidak ada, yang ada orang miskin dan lebih miskin di hadapan Allah. Tapi orang kalau merasa dirinya kaya itu biasanya sudah malas ke gereja, malas berdoa, malas persekutuan. Di tempat kita namanya CG, persekutuan saudara seiman. Kenapa? Karena salah satu ilusi money adalah I don't need anyone. Apalagi kalau kita mulai percaya bahwa money can buy everything, atau uang bisa membeli segala sesuatu. Kenapa? Satu alasan mengapa orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Saya kasih beberapa, ada banyak itu bisa satu khotbah sendiri. Tapi saya kasih beberapa yang saya ingat, yang bisa langsung ingat di luar kepala ya. Mengapa orang kaya atau merasa kaya? Orang kaya itu tidak ada. Kaya menurut siapa? Miskin juga nggak ada, kecuali kalau sandang pangan papan bahaya. Itu semua kan perasaan doang. Orang yang merasa miskin adalah orang yang merasa kurang. Orang yang merasa kaya juga selalu kurang kok. Dia selalu cari nol berikutnya kok. Cuma dia merasa lebih kaya dari semua. Karena itu kadang-kadang yang membuat orang kaya susah masuk kerajaan surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum adalah dia merasa bahwa semua orang butuh dia. Sampai-sampai pada taraf, hati-hati loh, bisa merasa Tuhan pun butuh dia. Buktinya, oh iya yang datang ke aku itu pendeta, itu orang gereja, itu gereja. Nah itu bahaya, mendingan mawas diri. Ada kitabnya di Mazmur, hai raja-raja, sujudlah, ciumlah kaki Tuhanmu, jangan gaya. Karena orang kaya bisa dengan mudah berkata begitu. Karena itu kalau saya jadi orang kaya misalnya, dengan pengetahuan pewahyuan yang saya punya ini sekarang, saya pasti tahu batasnya. Bolehlah saya merasa semua orang butuh sama saya, tapi kalau sudah berkenaan dengan pekerjaan Allah, ngalah, mundur aja. Karena sana pegang kunci maut, sana pegang kunci hidup dan mati. Mundur aja, jangan lancang kata-kata. Mundur setelah memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Mundur berapa langkah, berkata oke Tuhan, suatu kehormatan aku bisa memberi pada Tuhan. Karena waktu kita melanggar kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord in the church, Anania Safira masih bisa terjadi. Beberapa orang yang merasa dirinya kaya, bahkan sungguhan kaya, yang masuk dalam masalah itu karena Tuhan menghukum mereka itu ada. Itu karena suatu hari Nebukadnezar Raja Babel itu gaya, langsung sama Tuhan dibuat gila. Kukunya panjang seperti hewan-hewan yang merayap di bumi. Suatu hari Herodes memegahkan diri, ditampar malaikat di Kisah Para Rasul, ada ceritanya. There are some problems the rich have because they, without realizing, have blasphemed the name, the glory of the Lord in the church. Ada beberapa orang-orang yang merasa diri kaya, atau yang kaya sungguhan ya, dalam society kita semua tahu. Misalnya ini orang-orang sudah tidak tersembunyi lagi, ini orang-orang punya. Misalnya ada orang-orang tertentu seperti ini yang mengalami masalah besar, tapi mereka nggak sadar aja. Itu sebenarnya karena mereka pernah menghujat kemuliaan Tuhan dalam gerejanya. Memang gereja ada salahnya, misalnya orang mencacat, tapi ketika dia cacat, yang dia cacat itu Tuhannya atas gereja, bukan gerejanya. Karena itu kalau di sini nanti tahun depan ada berkat internasional, sebagian di antara kita sini orang-orang biasa tiba-tiba dilimpahi oleh Tuhan harta kekayaan. Ingat, gembalamu sudah memperingatkan sebelum Anda jadi apa. Nggak boleh gaya kalau diangkat Tuhan, nggak boleh. Still above you, there's the Lord of the church. Di atasmu tetap ada yang namanya Tuhan atas gerejanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ini kasih Anda vaksinasi. Saya ngomong gini tuh GR dulu, karena saya tahu jemaat yang kami gembalakan ini satu-satu akan diberkati. Nah amin ya, nggak usah. Amin. Karena itu harus tetap humble, harus tetap rendah hati. Ya, sekalipun kalau ada di sini yang dibikin Tuhan kaya misalnya, dan susah payah tidak mengikutinya, Tuhanlah yang, kuasa Tuhan yang menjadikanmu bisa meraih itu. Ingat ya, sekalipun kalau ada di sini yang jadi lebih kaya suatu hari, jangan merasa kaya, please. Jangan merasa kaya. Paham?
Tetaplah miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan merasa kaya, supaya Anda tetap fokusnya ke iman. Orang yang dianggap miskin oleh dunia, itu bisa jadi orang yang dianggap miskin oleh dunia itu justru menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, ayat 6. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, dan menyeret kamu ke pengadilan? Yakobus sangat belak-belakan, kan justru orang kaya yang menindas kamu. Kenapa orang kaya lebih bisa menindas daripada orang miskin? Meskipun manusia tetap aja sama-sama jahat, karena orang kaya punya toolsnya, punya sumber dayanya, punya resourcesnya. Mereka punya koneksi, punya money. Sebenarnya ya, saling menindas itu semua orang kaya miskin bisa. Orang kaya sama orang miskin sama-sama orang berdosa, dua-dua bisa berguna, dua-dua juga bisa mengecewakan. Karena itu jangan jadi komunis. Orang kaya selalu salah. Siapa tahu mereka dapatkan secara halal dan itu memang berkat Allah. Karena ada orang yang menghemat, kikir sama orang dan semakin kurang. Tapi ada orang yang menyebar-nyebar harta karena dia generous hatinya, karena dia murah hati, justru bertambah-tambah harta kekayaannya. Please jangan nilai orang yang di atasmu. Anda tidak tahu ceritanya. Kecuali kalau Anda tahu ceritanya ada sesuatu yang salah, ya tegurlah empat mata. Tapi kalau enggak, jangan kau iri, jangan kita nyinyir atau kita jangan cerca. Ya. Kalau kita ada di atas, kalau ada orang yang di atas, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Orang-orang kaya punya resourcesnya untuk lakukan itu. Sebenarnya orang miskin juga sama. Ada orang miskin bunuh orang miskin, tahu nggak ceritanya? Dua-dua budak di Mesir. Itu loh zamannya waktu Musa coba tolong dan bukan bunuh lah, pukul-pukulan. Bukan bunuh sih, yang bunuh tuh Musa. Ya, saya ralat cerita. Tapi dua orang budak di Mesir itu sama-sama orang Yahudi yang sangat-sangat melarat. Mereka tidak punya harta, wong mereka budak. Mereka itu kerja rodi, kerja paksa, dan mereka berantem pukul-pukulan sampai Musa lerai mereka. Lalu mereka tiba-tiba bukannya hati mulia tapi jahat dan berkata, apakah kamu hendak membunuh kami seperti kau bunuh orang Mesir itu? Dan karena itu Musa lari. Dari sana kita tahu, seringkali kita mengeluhkan di masyarakat orang miskin selalu benar. Tidak tentu, orang miskin kaya sama-sama orang berdosa. Nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara. Jangan ada prejudisme terhadap orang kaya. Jangan ada prejudisme kepada orang miskin. Jangan memihak ke orang kaya, komunis namanya. Dan jangan jangan memihak ke orang miskin namanya. Memihak kepada orang miskin, komunis namanya. Atau jangan memihak kepada orang kaya, kapitalis namanya. Kita bukan kapitalis, kita bukan komunis. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Tidak ada Yahudi Yunani, tidak ada kaya miskin. Dalam hal ini kita semua setara di hadapan Allah. Yang ada di hadapan Tuhan cuma orang yang miskin dan lebih miskin di mata Allah. Karena itu kita harus mawas diri, dan supaya Tuhan terus bisa tambahkan dan limpahkan berkat-Nya atas hidup kita, dan percayakan kalau tangan kita tidak pernah menggenggam seperti ini, apapun bisa disalurkan. Amin Bapak Ibu. Dari ayat itu saya mengerti hari ini, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Sebenarnya orang miskin juga bisa, tapi mereka nggak mampu. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan karena mereka bisa bayar pengacara? Dari ayat ini kita temukan sesuatu bahwa kalau orang itu punya berkat jasmani, berkat materi apalagi, tapi dia tidak ditimpali, tidak diimbangi dengan berkat rohani dalam karakternya, orang itu bahaya. Itu seperti menaruh atom, bukan menjadi tenaga listrik, tapi menjadi bom yang mematikan. Di tangan yang salah, berkat bisa jadi kutuk bagi sesama. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di gereja ini, janganlah kau mencari dan berdoa bagi berkat. Minta sama Tuhan menjadi serupa. Saya tidak pernah mengkhotbahkan kemakmuran. Anda saksinya kalau Anda sudah berjemaat sekian lama. Saya selalu ajarkan karakter, selalu edukasi, mendidik, layaknya Bapak mendidik anak dalam value-value Tuhan. Betul kan? Kenapa? Karena mempersiapkan supaya berkat Tuhan langgeng di hidupmu. Tapi di sini kita mengerti bahwa orang kaya disebut oleh Yakobus yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan. Bahkan bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Orang kaya menghujat nama yang mulia. Orang miskin juga banyak, tetapi mereka lebih menyolok. Kenapa? Karena orang kaya lebih disorot. Dari sini kita mengerti bahwa Yakobus berkata bahwa mereka orang-orang kaya ini yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Either mereka yang menghujat atau orang menghujat nama Allah karena melihat mereka.
Karena kelakuan orang-orang kaya yang mengaku Kristen pula, jadi bisa jadi orang-orang menghujat nama Allah gara-gara mereka. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia? Bisa jadi orang kaya itu yang menghujat, atau bisa jadi orang menghujat karena orang ini. Be careful, banyak orang di dunia ini kepingin jadi konglomerat. Buktinya judikan marak di mana-mana. Kebaktian tadi tidak usah saya ulangi, karena salah doktrin di sini bahwa berkat itu instan. Not really, not true. Berkat itu jangan kau cari yang instan, itu yang bahaya. Carilah dulu, cari lalu berkat rohani yang tidak kelihatan. Perkaya dirimu dengan value, dengan nilai Tuhan. Perkaya dirimu dengan firman. Jangan kejar itu. Ada beberapa orang punya konsep yang salah pula. Baru mulai kerja sudah ngebut dia. Aku mau by this time umur segini aku sudah tidak perlu mengembangkan apa-apa. Aku harus kaya sebelum umur sekian. Oh, berarti sudah menubuatkan di umur itu stroke dan mati. Kenapa harus pensiun dini? Kenapa kau pensiunkan dirimu? Kalau Allah berkata seumur hidupmu, nyawamu itu untuk memuliakan aku, untuk berkarya, untuk produktif, untuk mengelola talenta. Jangan kejar kekayaan seperti dikejar setan. Aku harus dapat segini by this time waktu aku usia segitu. Hai orang bodoh, kata Tuhan pada orang kaya itu, kau tidak tahu besok apa yang terjadi. Aku ambil nyawamu, kemanakah perginya nanti semua lumbung-lumbungmu yang terisi itu? Siapa menikmatinya? Perumpamaan Tuhan. Don't do that. Jangan lakukan itu. Jangan ada keinginan dalam hati kita mau kaya mendadak. Itu jadi masalah masyarakat. Makanya masalah di dunia ini, di negara kita juga bukanlah masalah sosial ekonomi, tapi masalah dosa. Hati orang itu gelap. Judi pun jadi. Sudah judi, pinjam lagi untuk tutup hasil kerugian. It's a sin, it's a spiritual problem. Tapi nggak kurang-kurang. Orang dalam dunia usaha juga salah perspektif. Aku mau kebut mumpung aku masih muda, lalu kejar. Terus mau apa setelah itu? Janganlah, jangan pikirannya pensiun seperti itu, pensiun dini untuk ongkang-ongkang kaki. Nggak ada cerita begitu, itu nggak ada. Kelola. Dan jangan kau kejar berkat sebelum waktunya. Nanti ambisi, utang kanan kiri, nggak bayar orang kiri kanan. Janganlah. Nikmati hidupmu, jalan dengan Tuhan sampai akhir hayatmu. Nanti ada waktu pensiun, nanti Tuhan yang akan tentukan. Bukan begitu caranya. Bukankah justru orang kaya menindas kamu, bahkan mereka yang menghujat nama mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Oke, perhatikan ayat 8. Ini disuruh amalkan kasih. Tapi kalau kamu menjalankan hukum utama, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Siapa yang disuruh di sini? Yakobus sarankan kita harus mengasihi siapa? Ayat 8. Orang miskin atau orang kaya? Kalau kita mengasihi orang miskin saja, komunis kita. Kemiskinan itu yang saya katakan tadi, mitos tadi itu ilusi. Artinya apa? Sebenarnya kemiskinan itu yang terjadi di negara-negara yang kemanusiaan. Kemiskinan itu adalah mentalitas. Hati-hati dengan mentality ini. Saya ngomong ini, saya tidak bela kaya atau miskin, saya tidak memihak, tapi saya akan pretelin satu-satu yang miskin dan kaya salahnya di mana, benernya di mana. Oke? Ingat 7 lembu yang gemuk-gemuk itu, 7 tahun kelimpahan di Mesir. Lalu ada 7 lembu yang bukan wagyu, yang kurus-kurus kelihatan paru-paru, memakan 7 lembu yang gemuk-gemuk itu. Lalu setelah dimakan tak ada sisanya, bukan? Tidak tersisa sama sekali pernah bekas wagyu. Nggak ada itu. Dan itulah mentalitas kemiskinan. Berapapun yang kau cemplungkan, tidak akan jadi lowongan pekerjaan. Kalau mentalitasnya hanya minjem, belas kasihan, makanya saya tadi ajarkan, itu mentalitas. Saya tadi di Kebaktian 2 ajarkan tentang wanita yang harus jadi teladan, yang memberi satu duit 2 peser uang. Kenapa perbuatannya mulia? Bukan karena dia memberikan segalanya, bukan. Tapi karena dia tidak terintimidasi dan dia tidak mengasihani diri sendiri. Orang yang merasa dirinya melarat, memang dia tidak punya apa-apa, di tengah-tengah konglomerat yang memberi persembahan gede-gedean. Itu mentalitas yang dipuji sama Yesus, bukan persembahannya, mentalitasnya. Perhatikan, kalau kita punya mentalitas kemiskinan,
Dan kita mentalis kemiskinan pasti selalu iri, selalu kutuki orang kaya. Selalu salah pokoknya. Nanti ya, berapapun duit ditaruh ke orang-orang begitu, semua sampai ke mereka nggak jadi lowongan pekerjaan. Semua dimakan, besok miskin lagi, tak ada sisa wagyunya. Inilah masalah yang terjadi di masyarakat. Berapapun selama mentalitas tidak pernah dientas. Cemplung berapapun kita semua jual harta kita. Kita semua pakai koteka. Kita yang mandiri akhirnya juga harus minta-minta roti anak cucu kita. Kan lucu kalau kita jual segala sesuatu lalu kita minta, kan kita jadi beban. Tapi kalau kita ngelola kan kita selalu jadi bendahara. Coba ya, kita buat eksperimentasi, tapi saya tidak mau ikut. Kalau Anda mau, saya tidak mau ikut. Karena saya tahu hasil akhirnya. Berapapun kau cemplungkan di tengah-tengah mentalitas kemiskinan, berapapun ditelan itu kelimpahan. Mau Elon Musk jual seluruh hartanya juga akan ditelan. Kena judi, kena ini, semua orang. Bayangin, semua mau kaya, selalu kurang. Mentalitas itu kalau more, tapi tidak mau work. Berapapun juga akan jatuh miskin lagi 7 tahun kemudian. Dari sini kita tahu bahwa membela orang miskin tanpa fondasi kebenaran juga tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Membela orang kaya juga tidak dibenarkan. Dalam ayat ini malah justru orang kaya yang dipojokkan. Jangan salah loh. Dipojokkan terus ini orang-orang kaya. Kita tidak boleh memihak miskin atau kekaya. Kita harus melihat kedua-duanya dengan mata terbuka. Apapun yang dicemplungkan tidak jadi lowongan pekerjaan. Tapi kalau orang kaya, kenapa kau indahkan eksklusif dan eksesif? Bukankah mereka yang seret kamu ke pengadilan? Bukankah karena mereka namamu dihujat? Makanya itu kalau kita betul-betul mendidik anak kita, jangan didik mereka cuman pinter cuan. Didik mereka dalam takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang benar dalam jalan yang harus ditempuhnya. Nanti kalau dia dewasa atau tua tidak akan meninggalkan jalannya. Kalau Anda mau didik anak, jangan didik mereka untuk jadi orang kaya. Didik mereka terlebih dahulu untuk kaya di mata Allah. Nanti mereka bisa pegang harta dan bisa ngelola. 7 tahun masa kesepian, yang semua kurus-kurus kelihatan paru-paru, taruh di tangan mereka. Kasih waktu 7 tahun, 17 tahun deh kalau kurang. Sebentar lagi semua lembu di tangan mereka yang tadi kurus-kurus paru-paru itu, semua jadi wagyu. Anda akan terkejut. Di pulau tertentu, tuker orang, pulau itu akan berkembang menjadi metropolitan berikutnya. Pulau metropolitan tersebut, masukkan orang-orang yang tidak punya fondasi iman dan kebenaran, letakkan di sana. Sekarang limpah ruah luar biasa, sebentar lagi akan jatuh dalam poverty. Ternyata bukan pulau itu dan sumber daya, apakah punya air atau punya sumber daya alam yang menentukan sukses satu kota, pulau atau negara. Mentalitinya. Semoga Anda mengerti ini. Semoga Anda mengerti ini. Justru orang-orang pintarlah banyak yang berakhir pailit. Karena pintar namun serakah. Semoga apa yang saya sampaikan tidak memihak ke orang miskin kaya, ini aplikasinya jauh. Sampai ke parenting juga. Didik anak itu harus value itu. Hati-hati orang kaya. Kau jangan suapi anakmu dengan sendok emas. Yang kaya itu engkau, bukan anakmu. Yang mereka yang merasa dirinya miskin, jangan ajari anaknya untuk minder, tapi jangan benci orang-orang kaya, jangan jadi komunis. Suruh mereka belajar. Kenapa mereka sukses, tapi jangan tiru yang gak sukses. Punya hubungan yang terbuka sama papa mamanya. Didik di rumah. Kayak Musa gitu loh, jadi pangeran padahal didikannya itu asuhannya mama. Housewife only. Tapi diajari dalam Taurat Allah. Suruh mereka sekolah. Kamu bisa sekolah. Mama bisa sekolahkan ini. Kalau kamu mau sekolah lebih dari ini, luar kota, luar pulau, university yang bagus, luar negeri, kamu harus bermental kaya. Kamu harus cari Tuhan. Kamu juga harus studi sungguh-sungguh. Kamu jadi beasiswa kayak bangun portfoliomu. Jangan begini-begini. Kamu masuk ikut di amal ini dan ini, pelayanan yang sungguh-sungguh. Anda akan terkejut nanti ya. Ada OKB, orang kaya baru, dan juga akan ada orang miskin baru seperti pra ibadah. Akan ada orang berhasil baru, ada orang gagal baru. Kasih waktu 7 tahun aja. Kita perlu waktu karena tidak instan. Atau 17 tahun pun masih muda kok. Anak ulul umur 22. 17 years later, ya, 40 tahun sekian. Jadi dia, kalau dia sehat Tuhan beri berkat. Jadi janganlah orang yang merasa miskin minder. Jangan orang yang merasa di depan secara ekonomi kaya. Roda masih berputar esok hari. Semoga ini menjadikan kita mawas diri, tahu bahwa in the church we all stand equal.
in the presence of God. Merinding saya ngomong gini. Anda bisa nangkep ini ya, sesuatu yang gak berat malam ini, tapi mendingan saya kasih tahu semua daripada saya simpan seberapa. Siapa diberkati Tuhan, amin? Haleluya, kasih Tuhan tepuk tangan. Lalu gimana? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu suruh mencintai siapa? Mencintai orang kaya atau orang miskin? Neither. Semua orang itu semua. Tapi ini adalah golden rule-nya ya. Ini adalah peraturan emasnya. Ministry, sudahlah, kaya miskin itu mitos ya, ilusi. Kecuali sandang pangan papan kena, oke? Paham ini? Yang namanya kaya miskin itu cuma buatan manusia atau pikiran. Tapi kalau kita merasa diri kita punya, atau kita lebih kuat, lebih berada, ministry, pahami, ministry itu ke bawah. Ministry itu ke bawah. Jadi saya sarankan kalau ada orang yang misalnya berada, punya segala, waktu Anda masuk, lepaskan status muka. Yesus menanggalkan keilahiannya. Bukan keilahiannya, dia tetap adalah Allah. Tapi dia menanggalkan diri, ini mengosongkan dirinya itu loh. Menanggalkan. Kalau Anda masuk di dalam gereja ini terutama, jangan pilih-pilih CG-mu. Maunya ngumpul-ngumpul rumpi sama itu. No. Saya minta CG gitu dibubarkan. Nggak sehat. Rumpi sama itu. That's not the way. Ministry itu ke bawah. Justru kalau kita merasa berada lebih beruntung, kita harusnya melayani lebih, ya kan? Harusnya begitu. Ministry itu ke bawah. Jadi kasihlah sesama manusia itu aplikasinya kepada orang yang lebih papah menurut kita, atau kurang, tidak punya seperti kita, tidak seberada, seberuntung. Kita harus melayani. Cari pelayanan yang bisa melayani semua orang. Jangan melayani hanyalah orang-orang eksklusif. Layani. CG tempat yang sempurna untuk lakukan itu. Sedangkan kalau ministry ke bawah itu kasih sesama. Lalu ke atas gimana? Ke atas jadi teladan dan jadi wibawa. Bapak ibu saudara, saya temukan sesuatu. Kalau sama orang yang gimana segala itu, oh my goodness, saya selalu menunjukkan tidak pernah minder sama siapa-siapa. Sungguhan. Saya pernah ketemu orang itu dari yang biasa sampai yang menurut dunia itu luar biasa. Dan saya beritahu sesuatu ya, tidak boleh gampang-gampang terima sesuatu dari orang. Tertangkap. Tidak semua. Kecuali kalau memang itu sudah benar-benar, janganlah gampang-gampang. Tidak gampang. Kenapa? Karena di dalam dunia ini biasa namanya beli-belian. Sebenarnya kalau sampai Anda tidak dekat dan tidak kenal, Anda mudah dapat. Jangan heran, detik engkau menerimanya, orang itu langsung menganggapmu rendah. Karena banyak seperti itu orang di dunianya. Itulah sebabnya bergaul dengan orang penting itu tidak gampang. First, kau tidak terima apa-apa dari mereka. Kalau Anda mau tetap up to par, mau tetap Anda bisa sejajar dan bicara berani ke dalam hidupnya, you tidak boleh terima sesuatu. Kecuali kalau itu legal, sesuatu yang memang hasil dari bidang usahamu, sesuatu yang sifatnya transaksi yang profesional, sesuatu yang sifatnya. Tapi kalau ministry, oh lebih hati-hati lagi, karena ministry itu untuk Tuhan, itu kan dilihat sama orang. Jadi jangan gampang kau terima amplop siapa-siapa. Don't do that. Anda akan terkejut kalau kami misalnya bergaul dengan orang tertentu. Andai kata kami makan amplop-amplopan, nggak mungkin orang-orang itu mengagumi kami setengah mati. Nggak mungkin. Ia membuat gereja itu wangi, karena mereka tahu hamba-hamba Tuhan di sini nggak bisa dibeli. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Manusia kan beda. Yang pikirannya itu tidak didewasakan melihat, oh kok, padahal enggak. Justru kalau bisa menghargai, itu karena kami tidak berada di dalam kontrol mereka. Sebenarnya bergaul dengan orang-orang gede itu enggak ada untungnya. Kalau ministry itu ke bawah, lalu ke atas apa? Ministry juga, tapi ministry kita lewat wibawa. Sir, I don't have what you have, but you don't have what I have. Ada wibawa. Ministry ke bawah itu memiutangi belas kasih. Ministry ke atas adalah menolak belas kasihan, sehingga menjadi teladan. Ini yang disebut tidak memihak ke orang miskin dan orang kaya, tapi melayani kedua-duanya. Sedangkan kalau melayani kepada orang yang lebih lemah dari Anda, jangan difotoi. Karena nggak semua orang nyaman. Karena mereka nggak bangga dengan keadaan. Nanti jangan-jangan takutnya dikira pencitraan.
Kalau Anda kalau salah satu tangan Anda memberi, yang satu jangan tahu. Tangan kiri memberi, jangan tahu tangan kanan. Itulah sebabnya kalau kita bantu orang-orang yang kasihan gimana segalanya, nggak usah terus masukkan ke IG semuanya, karena itu percuma, itu memalukan buat mereka. Kalau mereka tidak bangga dengan keadaan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bergaul dengan orang atas, jangan kau kira gampang. Misalnya tadi pernikahan, cari orang yang sangat-sangat di atas kita secara ekonomi, emangnya mudah? Jangan cari yang seperti itu. Nggak perlu cari mertua kayak gitu, nggak perlu cari menantu seperti itu, nggak perlu, karena itu nggak ada untungnya buatmu. Carilah kehendak Allah dan cari apa yang sesuai dengan situasi hidup yang Tuhan berkenan atas hidup keluarga Anda. Jangan menjadi penaik tangga, pemanjat atau social climber. Jangan jadi gold digger, jangan menjadi penggali emas. Nggak keenaan. Karena orang-orang yang ada di atas yang mahir-mahir bisnis ini, mereka sudah tahu yang namanya transaksi. Kalau kita mau dapat money dari mereka, mereka itu sudah lihai dan hebat. Apa maksudnya? Mereka biasa, jangan kira loh, orang kalau kaya raya itu mereka nggak tahu uangnya di mana. Justru mereka bisa kaya raya karena tahu setiap sen terakhir di mana. Dan mereka itu investor semuanya, tahu semuanya. Kalau kita beli kan cuman gegabah, kita kompulsif, impulsif mau beli ini. Kalau mereka enggak, semua dihitung untung ruginya. Semua itu ada kalkulasinya, makanya pinter. Makanya mereka itu berada di 1% istilahnya. Jangan kira kalau kita deket itu kita dapat sesuatu. Pasti ada sesuatu timbal baliknya. Jangan lugu. Kecuali kalau bisnisnya itu profesional, bisnisnya itu fair-fairan, kalau itu sesuatu yang sungguh-sungguh memang sudah boleh dikatakan memang sepatutnya. Tapi kalau itu kemurahan hati, belas kasihan, be careful my friend. Tidak segampang itu sama orang gede. Karena orang gede pun masih tetap bisa menjilat orang lebih gede. Jangan lupa, jilatanmu tidak free. Anda bisa dapat sesuatu, ini itu, pasti ada sesuatu yang mereka minta kembali. Investor, pinter, sen terakhir tahu. Malah justru orang yang tidak punya banyak itu biasanya malah cul-culan lepasan, tidak tahu uangnya di mana semua. Beli ini, beli itu, tidak tahu. Tapi mereka semua tahu. Makanya mereka bisa begitu sukses. Dan Anda kira orang datang deketi, lalu habis itu dapat belas kasihan, dikasih. Careful tuh. I want something in return. Karena berarti Anda adalah investasiku. Nggak gampang. Nggak gampang. Supaya Anda mengerti, orang miskin, orang kaya bedanya apa? Kalau Anda naik ke atas, jangan gaya. Kalau turun ke bawah, jangan minder. Dan kalau berhadapan dengan yang atas, jangan minta belas kasihan, tapi deal fairly. Kalau memang berkenan, kalau enggak, jangan makan bubur, jangan makan nasi lunak. Puyot seluan fan, bahasa Chinese-nya. Jangan gampang, jangan mengini uang orang. Kalau itu memang bukan hasil pekerjaanmu, dan itu menurut bidangmu, jangan mengharapkan sedekah. Meskipun sedekah itu bisa bagi beberapa orang itu seperti di luar sana, kasih 5.000 sudah happy. Mungkin bagi beberapa orang $5.000, mungkin beberapa orang 5 miliar. Jangan harapkan uang gampang. Karena bagi orang yang berada di sana mentang-mentang mereka punya, don't forget tuh mereka punya, karena mereka careful with money. Apa yang Anda minta gini itu ada returnnya. Kalau saya mau jadi hamba Tuhan yang begituan, dengan mudah mungkin saya dapat. Tapi saya tahu berarti ada sesuatu terambil dari aku. No, you come to my church, you serve in this church, and I have the right to say that I belong to God. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang kami teladankan menjadi pembelajaran buat kita. Anda akan terkejut ketika bilioner dan miliuner berkumpul. Miliuner kan wah gimana, ketika mereka berkumpul stratanya kerasa langsung. Tapi kami hamba Tuhan, doakan kami terus. Kami itu bisa menembus semua tingkat-tingkat. Kalau tidak semua orang bisa, tapi kami bisa menembus. Mau yang miliuner ke bilioner, kami bisa bicara selama kami jaga jarak, jaga profesionalan. Dan kami bisa berbicara kepada semua orang. You akan terkejut. Kami bisa melayani siapa saja di tingkat manapun juga. Semoga gereja kita menjadi gereja yang terus dibangun oleh orang miskin dan orang kaya yang takut akan Allah. Kasih tepuk tangan Tuhan. Bapak Ibu di sini jangan minder. Aku siapa? Jangan. Saya tidak mau dengar suara-suara kayak gitu kalau mau pelayanan di sini. Aku memangnya siapa? Bukan siapa-siapa. Sama. Saya juga bukan siapa-siapa.
Oh itu bos, siapa bos? Semua kita di sini itu tidak ada bosnya. Semua kita itu cuma punya satu bos, yaitu Yesus. Semua kita melayani. Amin. Terakhir aja, saya kasih 3 kalimat, 3 poin ini untuk Anda bawa di dalam hati Anda. Tidak memihak ke orang miskin dan kaya. Segala macam aplikasi sudah saya kasih summary atau rangkumannya. Sorry overtime-nya, karena ini kebaktian, setelah ini tidak ada ibadah lagi. Saya genjot semuanya. Ayat 1. Poin pertama, nggak apa-apa ya, nggak menyesal ya datang ke ibadah ini ya. Oke ya, saya ngomong apa adanya, agak belak-belakan, tapi supaya Anda tahu standpoint-nya gereja ini. Doakan kami semuanya supaya kami selalu dijaga. Ke bawah kami nggak hilang, ke atas kami nggak tersesat. Amin Bapak Ibu. May we always be Christ ambassador and your ambassador too, untuk menjadi ambasadormu. Dan jemaat, you be our ambassador. Jadilah ambasador kami, oke? Di mana Anda berada, please bawa diri. Gereja ini bergantung padamu untuk mengembalikan glory yang tercuri dari gereja-gereja dari zaman-zaman dulu mungkin yang pada berjatuhan. Let's walk in the fear of God. 1, jangan pilih kasih berdasarkan status sosial dan ekonomi. Number 1, udah jadikan prinsip. Ini prinsip gereja kita, prinsip kehidupan kita, semua kita pendeta dan jemaatnya, gembala dan seluruh jemaat menerapkan, mengaplikasikan. Jangan pilih kasih berdasarkan status sosial dan ekonomi. 2, orang miskin dan kaya sama-sama bisa berguna atau mengecewakan. Jangan prejudis sama salah satu. Kita bukan komunis, kita bukan kapitalis. Kita warga negara kerajaan surga. 3, layanilah keduanya dengan kasih yang tulus tanpa memanfaatkan. Ke bawah jangan pencitraan, ke atas jangan minta belas kasihan. Ya, fotonya di situ, jangan foto saya. Terima kasih, puji Tuhan ya. Jangan pernah memanfaatkan orang. Ketahuilah, dear jemaat GMS tercinta, Anda semua tidak dinilai dari statusmu. We love you equally, semua Anda. Bertumbuhlah di gereja ini, mulai MSC 1, mulai welcome lounge nanti, sekalian pengumuman, nanti bisa langsung selesai ibadah. Yang belum dibaptis, segera dibaptis. Kaya miskin semuanya di kolam yang sama. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, semua Anda kaya di mata Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.